Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam program Kajian Hati bersama Ustadz Hilman Fauzi dan saya Fairuz Arafik yang akan menemani para pemirsa yang ada di rumah dan para jamaah yang ada di sini. Kajian Hati. Ustadz, tema kita kali ini kan saat hati dan pikiran bertentangan. Jalan mana yang harus didahulukan? Jadi yang mana nih Ustadz yang harus kita dahulukan? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke jantung hati. Tulang rusuk itu bengkok. Kalau terlalu keras menasehatinya bisa jadi patah. Tapi kalau perempuan dibiarkan kelakuannya dan tanpa menghadirkan nasihat terbaik dalam dirinya, maka kadang perempuan sulit menemukan langkah terbaik dalam hidupnya. Perempuan sering menggunakan perasaan dalam memilih langkah dalam hidupnya. Sedangkan laki-laki mungkin lebih banyak mengedepankan pikiran dalam menentukan setiap langkahnya. Maka pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat perempuan bisa kuat untuk memilih langkah terbaik sehingga pilihan yang dia ambil adalah pilihan yang terbaik? Setidaknya ada dua yang harus dimiliki oleh perempuan. Satu, perempuan harus punya iman. Iman itu kunci. Iman itu fondasi. Perempuan yang punya iman akan bisa melangkah dalam kebaikan dan bisa memilih mana yang terbaik dalam hidupnya. Maka disebutkan dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 139, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan sedih, jangan khawatir. Kenapa? Kalian itu adalah orang yang Allah angkat derajatnya in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Maka bunda sayang, pemirsa Trans TV, iman adalah kunci dan fondasi yang harus perempuan miliki untuk bisa menemukan kebaikan. Dan yang kedua, yang harus perempuan miliki adalah ilmu. Perempuan yang berilmu dengan perempuan yang tidak punya ilmu beda dalam melangkah. Perempuan yang berilmu akan tahu mana prioritas. Perempuan yang berilmu akan tahu mana yang bisa mengantarkan kebaikan. Perempuan yang berilmu akan tahu bagaimana caranya tidak menyakiti perasaan. Maka perempuan yang berilmu ketika dia melangkah, hati-hati sekali. Kira-kira aku bahagia, tapi di sana ada yang tersakiti atau tidak. Perempuan yang berilmu akan paham ketika dia menerima, tidak hanya menerima, tapi dia mengerti apakah di sana ada hati yang terluka atau tidak. Maka pada akhirnya silahkan bahagia, tapi jangan menyakiti hati orang lain. Silahkan besar, tapi jangan merendahkan orang lain. So, ketika ada pilihan mana yang harus kita pilih, kedepankan dua hal. Satu, imanmu. Dua, ilmumu. Iman itu jadi kunci,
ilmu itu jadi jalan. Kalau perempuan punya iman dan perempuan punya ilmu, maka dipastikan perempuan itu akan Allah jaga dalam kebaikan. Insya. Ada satu doa yang mungkin Bunda dan pemirsa Trans TV boleh diamalkan. Ini doanya agar kita hidup di atas iman dan wafat pun dalam keadaan iman. Mudah-mudahan Allah jaga setiap hati kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kajian hati. Ada yang mau nanya lagi? Banyak ya, banyak. Coba boleh Afifah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan saya Afifah. Saya seorang ibu rumah tangga dan guru ngaji di kampung saya di Banjarnegara, Jawa Tengah. Belasan tahun yang lalu saya diberikan rezeki oleh Allah berjodoh dengan seseorang. Saya sempat menjalani pernikahan tidak hanya satu kali Ustadz, tapi 2 kali. Kedua-duanya perjalanan pernikahan saya ini dipoligami. Sempat saya menjadi istri pertama, saya juga pernah sempat menjadi istri kedua dan kedua-duanya gagal Ustadz. Saya dikaruniai 2 orang anak pada saat itu. Dan saya sempat juga ditinggalkan oleh mantan suami saya ketika saya sedang hamil. Sampai anaknya juga sudah besar tidak pernah bertemu dengan bapaknya. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk seperti yang tadi Ustadz sampaikan, menata kembali iman dan membenahi ilmu saya. Atas izin Allah, beberapa tahun setelah kejadian itu, saya dilamar oleh guru saya untuk muridnya beliau. Tapi terjadi lagi Ustadz, murid beliau ini bukan laki-laki, tapi perempuan. Saya dijodohkan oleh guru saya dengan seorang perempuan yang sedang mencarikan istri untuk suaminya. Tapi kembali lagi Ustadz, karena saya sedang perjalanan membenahi ilmu saya tidak langsung percaya. Karena sebelumnya saya sudah pernah gagal. Saya pelajari dulu, benar gak nih perempuan ini mau cari istri untuk suaminya. Jangan-jangan suaminya yang ngotot mau nikah lagi, kan gitu. Akhirnya saya cari tahu dulu nih, saya sampaikan sama guru saya mau berkenalan dulu dengan istrinya. Sekitar 1 tahun saya tarik ulur, saya sampaikan kepada beliau, Ibu saya sudah pernah jadi yang pertama, tidak mudah. Saya pernah jadi yang kedua, juga tidak mudah. Kemungkinan buruk pasti akan banyak terjadi. Kalau seandainya setelah menikah dengan saya, suami ibu lebih mencintai saya dan ibu ditinggalkan bagaimana? Atau sebaliknya, suami ibu lebih mencintai ibu lalu meninggalkan saya bagaimana? Beliau sampaikan, saya niatkan semua karena Allah. Saya ikhlas apapun yang terjadi, saya ingin bersama panjenengan, bersama saya, maka bersama dan tidak bersamanya saya dengan suami saya tidak akan merubah mindset saya untuk bersahabat dengan kamu itu saya Ustadz. Akhirnya pada saat itu saya pelajari ternyata memang si ibu ini dengan suami memiliki urgensi besar yang di dalamnya ada tujuan dakwah yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Lalu saya sampaikan kepada beliau setelah 1 tahun perkenalan, saya mau menerima dengan persyaratan. Persyaratan yang pertama, saya tidak mau dipertemukan dengan suami jenengan sebelum kita menikah. Karena saya tidak mau nanti pernikahan saya atau penerimaan saya dengan suami ibu atas dasar saya suka dengan suami orang. Persyaratan yang kedua, saya tidak mau digauli terlebih dahulu oleh suami sebelum saya benar-benar mencintai beliau dan beliau mencintai saya. Saya tidak mau dalam ibadah jima itu ada paksaan. Lalu setelah itu saya sampaikan kepada beliau, saya tidak mau dinikahi sirih. Saya mau pernikahan ini sah di mata agama dan sah di mata negara. Alhamdulillah Ustadz, terlaksana. Saya menikah dengan beliau dan saya bertemu dengan suami saya setelah menikah. Saya berkenalan dengan suami saya setelah menikah.
ta'aruf dengan suami saya setelah menikah. Bahkan yang nyombelangin saya dengan suami supaya saling kenal dan saling jatuh cinta adalah istri dari suami saya. Alhamdulillah berjalan, sekarang kami sudah menikah berjalan 5 tahun. Saya sudah memiliki 2 orang anak, jadi totalnya kami semua anaknya ada 6. 2 orang anak dari suami dan istri pertamanya, 4 orang anak dari saya. Perjalanannya begitu Masya Allah. Suami saya juga Masya Allah memberikan pembagian yang begitu sangat adil menurut kami. Karena tidak ada adil menurut suami. Karena adil itu menurut rasa cukup dan syukurnya istri-istrinya. Setelah kejadian, kesulitan, kesedihan yang sampai berdarah-darah itu sudah saya lewati. Ujiannya terletak di luar rumah, bukan di dalam rumah. Sanksi sosial terhadap istri kedua. Saya tidak mungkin bisa menjelaskan kepada semua orang satu persatu. Bagaimana proses perjalanan saya menerima pernikahan ini dengan sangat panjang. Dengan banyak pertimbangan, banyak pikiran. Dan saya juga sudah sangat siap bila mana sanksi sosial akan terjadi pada diri saya. Tapi saya punya anak Ustadz. Bahkan semenjak saya menikah ini, beberapa kali anak saya sampai pindah sekolah. Karena hukum sosial, anak saya sering dikatakan anak seorang. Padahal tidak ada yang rusak di sini. Kami hidup berdampingan. Saya bersama istri pertama hidupnya itu 1 RT di desa kecil. Dan istri pertama suami saya walaupun usianya beliau dengan saya jauh. Saya dengan suami itu usianya jaraknya 16 tahun. Saya dengan istri pertama jaraknya 10 tahun, saya jauh lebih muda. Tapi beliau sangat menghormati saya. Tapi bahkan Ustadz, jamaah-jamaah yang tadinya sering ikut kajian dengan saya, banyak sekali yang meng-cancel jadwal. Gak mau kajiannya diisi oleh ustadzah yang pelakor. Pertanyaan saya begini Ustadz, apakah istri kedua yang sama sahnya ini di mata negara dan agama, itu sama derajatnya di mata Allah seperti perempuan hasil selingkuhan dan zina Ustaz. Yang kedua, apakah orang-orang yang membuli saya dan anak-anak saya sebagai anak seorang pelakor, guru ngaji yang pelakor, mereka bisa mendapatkan ampunan dari Allah? Karena manusiawi, kadang-kadang saya juga sakit hati, kecewa. Apakah mereka akan mendapatkan pengampunan dari Allah? Itu yang ingin saya tanyakan. Karena terpaksa juga saya harus memondokkan anak saya jauh dari rumah. Supaya psikisnya tidak terganggu dengan bulian teman-temannya. Terima kasih Ustadz. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, menjadi seorang istri itu adalah kesempatan mulia dan dimuliakan. AA sering menyampaikan, saat seorang istri menikah, maka dia memiliki ruang dalam ibadah yang lebih banyak, yang lebih besar, bahkan di dalamnya ada pahala yang Allah siapkan. Sekarang ada pertanyaan, AA, apakah pahala ibadah dan kebaikan itu hanya untuk istri yang pertama? Jawabannya tidak. Menjadi istri yang pertama, menjadi istri yang kedua, dua-duanya mulia selama cara-cara yang ditempuhnya tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita belajar dari Ustazah Afifah tentang bagaimana proses beliau menjadi istri yang kedua. Satu, lihat di sini. Yang memintanya untuk menjadi istri yang kedua bukan suami, tapi siapa? Istri. Dan ini sulit. Juga. Maka pada bab ini aja
rasanya berat. Betul nggak? Pada bab ini saja rasanya sulit. Dan rasanya mungkin 1001 barangkali yang bisa seperti itu. Betul? Yang kedua, perhatikan prosesnya. Beliau menyampaikan, saya baru akan ketemu dengan calon saya setelah saya menikah. Dan itu pun istri yang pertama yang menjadi wasilah untuk izin pertemuannya. Ini bagus agar saat menjadi seorang istri bukan karena oleh, tapi karena Allah. Kalau bertemunya sebelum menikah, lihat wajahnya cakep, khawatir nikahnya karena wajahnya cakep. Lihat profesinya pengusaha, takutnya dia mau karena dia pengusaha. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini bagus menunjukkan bahwa cintanya bukan karena oleh, tapi karena siapa? Tapi karena Allah. Dan yang ketiga, adil itu secara perasaan tidak akan bisa. Tapi secara materi bisa. Maka poinnya, jangan bicara adil pada urusan perasaan, tapi bicaralah adil tentang sesuatu yang bisa dilihat dengan pandangan. Dan beliau sudah mendapatkannya. Tidak ada yang salah. Jadi ingat, menjadi istri kedua itu tidak hina selama prosesnya benar. Dan ingat, tidak semua orang punya kemampuan itu. Maka kata Nabi, kalau nggak bisa, fawahidatan, cukuplah satu. Dan para suami di luar sana yang merasa tidak bisa dan tidak mampu, jangan memaksakan sesuatu yang akan mengantarkan keburukan. Betul? Bagaimana mungkin kita bisa membahagiakan orang yang baru sedangkan kita belum bisa membahagiakan orang yang lama? Setuju? Dan menurut guru saya, ini kata guru saya ya, cinta itu nilai, bukan angka. Kalau angka dibagi itu berkurang. Tapi cinta itu nilai yang ketika dibagi bisa bertambah. Dengan syarat cintanya karena siapa? Karena Allah. Jadi Ustazah Afifah dan semua yang di luar sana yang mungkin takdirnya menjadi istri yang kedua, jangan patah semangat, jangan berkecil hati, selama prosesnya benar pasti ada kebaikan yang Allah titipkan. Yang kedua, untuk semua orang yang sering menghina, yang sering merendahkan, yang sering membuli keturunannya beliau, bertaubat, minta ampun. Hati-hati. Boleh jadi orang yang kamu hina lebih mulia di hadapan Allah, dan orang yang kamu rendahkan lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Pasti akan ada saja orang yang tidak suka dengan kita. Dan kita juga tidak harus menyenangkan semua orang. Yang harus kita lakukan adalah cukuplah untuk tidak menyakiti setiap orang. Lisan kita hanya satu. Kita tidak bisa membungkam mulut manusia membicarakan kita. Saat kita tidak bisa menjelaskan apapun kepada manusia, cukuplah lantunkan doa kita kepada Allah. Biarlah Allah yang membalas semua keburukannya. Allah tahu isi hatimu. Allah tahu perasaanmu. Allah melihat tetesan air matamu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Serahkan sama Allah. Cukuplah Allah yang menjadi sebaik-baiknya saksi atas setiap apa yang kita hadirkan. Setuju? Berjalanlah. Kuatlah. Karena Allah tidak mungkin menitipkan beban kepadamu melebihi batas kemampuanmu. Mudah-mudahan Allah jaga rumah tangganya. Kita doakan semoga Ustazah Afifah istiqomah dalam dakwah. Dan beliau dikuatkan hatinya. Insya Allah rumah tangganya sakinah mawadah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
Terima kasih sudah. Terima kasih sudah menjadi suami. Terima kasih sudah menjadi kakak. Terima kasih sudah menjadi bapak. Karena kebetulan saya dari kecil tidak bersama bapak. Terima kasih kepada kakak madu saya karena sudah menjadi kakak, menjadi ibu untuk anak-anak saya. Tapi alhamdulillah ya, di kajian hati ini mungkin cara Allah gitu. Cara Allah untuk memberitahu sama banyak orang tanpa saya harus ngasih tahu satu persatu sama orang bahwa saya menikah itu dengan pertimbangan yang sangat panjang, dengan perjalanan yang sangat panjang. Nggak terus ujuk-ujuk saya mau sama suami orang, enggak gitu. Alhamdulillah, terima kasih kajian hati, terima kasih Ustadz Imam, Ustadz Hilman bikin saya juga jadi lebih lapang gitu. Jadi nggak sultan sama Allah.